Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Sukma07 Entertainment. Nama Depok diketahui merupakan suatu singkatan dari De Eerste Protestantse Organisatieven Christenen, artinya jemaat Kristen yang pertama. Akronim ini muncul pada tahun 1950-an di kalangan masyarakat Depok yang tinggal di Belanda. Sejarah Depok sudah bermula sejak zaman Kerajaan Pajajaran tahun 1020 sampai tahun 1579 berasal dari sebutan istilah pribumi asli, Deprok, artinya duduk santai ala Melayu. Penamaan ini tidak terlepas dari perjalanan Prabu Siliwangi yang singgah di kawasan Beji. Keindahan dan keasrian daerah tersebut membuat Prabu Siliwangi ngedeprok di kawasan yang tidak jauh dari Sungai Ciliwung. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa dan Pangeran Purba dari Kesultanan Banten saat melakukan perjalanan ke Cirebon menggunakan jalur yang melintasi kawasan Depok dan sempat menetap di Beji. Pengikut Pangeran Purba, Embah Raden Wujud tidak melanjutkan perjalanan ke Cirebon, melainkan menetap dan mendirikan padepokan untuk menyebarkan agama Islam. Padepokan ini yang kemudian berkembang menjadi sebuah perkampungan oleh Kesultanan Banten disebut Depok atau Padepokan. Muncul banyak versi terkait sejarah Depok. Dikutip dari situs pemerintahan Kota Depok, kota ini bermula dari sebuah kecamatan yang berada di lingkungan Kawedanan, pembantu Bupati, wilayah Parung, Kabupaten Bogor. Kemudian di tahun 1976, perumahan mulai dibangun baik oleh Perumnas maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia, UI, serta meningkatnya perdagangan dan jasa yang semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan. Perkembangan Depok yang begitu cepat menjadi perhatian bagi pemerintah Orde Baru. Menteri Dalam Negeri kala itu, Amir Mahmud, mulai mengkaji peningkatan status Kecamatan Depok menjadi kota administratif pada tanggal 27 April tahun 1999. 1. Jembatan Panus. Jembatan Panus didirikan oleh Insinyur Andre Lawrence pada tahun 1917 silam. Alasan Lawrence didirikannya jembatan ini adalah untuk membantu para pribumi Depok yang pada saat itu kesulitan dalam membawa hasil taninya ke Bogor dan Jakarta. Selain itu pada masa perang, jembatan Panus juga sering digunakan untuk tank dari pasukan. 2. Rumah Tua Pondok Cina. Rumah Tua Pondok Cina adalah salah satu bukti peninggalan keberadaan orang-orang Tionghoa di kawasan yang sekarang disebut Kota Depok. Rumah ini dibangun pada abad ke-19 oleh seorang arsitektur Belanda. Bangunan ini berada di samping Mall Margo City. 3. Rumah Cimanggis. Keberadaan Rumah Cimanggis menjadi saksi bisu adanya praktik kolonisasi yang dilakukan oleh Kongsi Dagang Belanda, VOC. Rumah yang terletak di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok ini merupakan rumah milik Albertus van der Parra, yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-29 dan bertugas pada tahun-tahun 1761 sampai tahun 1775. Bangunan ini didirikan pada rentang waktu tahun-tahun 1771 sampai tahun 1775 sebagai hadiah kepada istri Albertus, yakni Adriana Johanna Bake yang merupakan pemilik dari Pasar Cimanggis dan kini dikenal sebagai Pasar Pal. Pada tahun 1964, rumah ini dijadikan sebagai bagian dari Kompleks Pemancar Radio Republik Indonesia, RRI. Kemudian era Orde Baru pada tahun 1978 dijadikan sebagai rumah dinas para karyawan RRI. 4. Gereja GPIB Immanuel Depok. Gereja ini berlokasi di Jalan Pemuda, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.
Bangunan ini didirikan untuk dijadikan sebagai rumah peribadatan bagi para budak yang dimerdekakan oleh Cornelis Chastelain. Chastelain merupakan sosok tuan tanah yang kiprahnya tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan kota Depok. Hidup sebagai pegawai tinggi VOC telah memberikan beliau hidup berkecukupan di tanah jajahan. Melalui kekayaan yang ia miliki, Chastelain membeli lahan untuk mengembangkan sektor agraria di wilayah selatan Batavia. Ia membeli tanah-tanah di kawasan Batavia dan sekitarnya, khususnya wilayah bagian selatan, di antaranya Sringsing, Srengseng, Depok, Mampang, dan Karanganyar, Cinere. 5. Monumen Chastelain. Nama Cornelis Chastelain berasal dari orang Belanda yang tiba di tanah air Indonesia pada tahun 1674. Kemudian pada tahun 1914, Tugu Cornelis Chastelain dibangun sebagai perayaan kematian Chastelain. Chastelain yang ke-200 dan bentuk apresiasi masyarakat Depok kepadanya. Akan tetapi, pada tahun 1960-an, monumen Cornelis Chastelain dirobohkan. Banyak asumsi soal perusakan tugu ini. Ada yang mengatakan karena Chastelain anggota VOC sehingga membawa ingatan penjajahan. Meskipun demikian, pada hari kematian Chastelain yang ke-300, yakni pada tanggal 28 Juni tahun 2014, Yayasan Lembaga Cornelis Chastelain, YLCC, kembali meresmikan monumen Cornelis Chastelain. Pembangunan kembali ini dilakukan dengan memenuhi syarat, menghapus prasasti yang berisikan harapan Cornelis yang sudah tidak sesuai dengan kelangsungan masyarakat Depok pada saat ini. Lalu, sebenarnya siapa sih Cornelis Chastelain yang jadi kontroversi ini? Dilansir dari situs YLCC, Cornelis Chastelain berasal dari keluarga Kristen Protestan yang fanatik di Amsterdam sana. Di usia masih 17 tahun, dia berlayar ke Hindia Belanda dan tiba di Batavia pada tahun 1675. Dengan bantuan suami bibinya, Chastelain mendapat pekerjaan sebagai pemegang buku di kantor Dewan Pengurus VOC. Karena dinilai cakap dan cekatan, karirnya terus menanjak hingga pada usia 51 tahun kedudukan